Oke, mari kita bedah salah satu raksasa energi di Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan kode sahamnya, PGAS. Apa sih yang bikin saham ini jadi perbincangan hangat di kalangan investor? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kita mulai langsung dengan angka yang paling bikin orang noleh. Imbal hasil dividen 8,2%. Angka ini bukan cuma sekedar tinggi loh, tapi juga menempatkan PGAS di jajaran 25% perusahaan top dengan dividen tertinggi di pasar kita. Ini jelas sinyal yang sangat menarik, terutama buat Anda yang mencari pendapatan pasif. Nah, untuk benar-benar paham, kita perlu lihat dari dua sudut pandang. Pertama, cerita versi PGAS sendiri, dari dalam perusahaan. Kedua, gimana reaksi pasar terhadap cerita itu? Oke, kita mulai dari dalam dulu ya. Kita akan coba intip laporan tahunan 2024 mereka untuk memahami apa sih sebenarnya strategi inti dari perusahaan ini. Jadi, strategi PGAS itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, soal keberlanjutan lewat inisiatif HSSE dan ESG. Kedua, operasionalnya harus jempolan, infrastrukturnya harus andal. Dan ketiga, yang paling penting, ya pertumbuhan buat masa depan. Dan gambar ini bukan cuma hiasan ya, ini nunjukin skala operasi mereka yang sesungguhnya. Jadi ini bukan lagi strategi di atas kertas, tapi soal aset-aset raksasa yang nyata dan jadi tulang punggung energi nasional kita. Tapi ya namanya BUMN, investor pasti butuh satu hal, keyakinan. Keyakinan sama cara pengelolaannya. Nah, ini membawa kita ke isu yang super krusial, yaitu tata kelola dan transparansi. Dan ini kerennya, mereka nggak cuma ngomong doang. Di sini kita bisa lihat buktinya langsung. Di satu sisi ada surat pernyataan dari para direksi yang berani bertanggung jawab atas laporan keuangan. Di sisi lain ada stempel dari auditor independen kelas dunia. Buat investor, ini kayak semacam jaminan akuntabilitas. Oke, dari strategi sekarang kita geser ke mesin uangnya. Gimana sih cara perusahaan ini bisa menghasilkan dividen segede yang kita bahas di awal tadi? Nah, sekilas, angka 87% dari laba yang dibagikan sebagai dividen itu kelihatan gede banget kan? Tapi, tunggu dulu. Kuncinya ada di angka kedua. Dividen itu cuma memakai 55% dari arus kas real. Gampangnya gini, laba itu bisa aja masih di atas kertas, tapi arus kas itu uang tunai beneran yang ada di rekening. Ini artinya dividen PGAS itu sehat dan berkelanjutan. Jadi poin utamanya adalah ini, meskipun rasio pembayaran labanya kelihatan tinggi, tapi karena arus kasnya kuat, dividen itu punya jaring pengaman yang kokoh. Ini yang bikin investor bisa lebih tenang. Itu tadi cerita dari sisi internal perusahaan. Sekarang, gimana pandangan dari luar? Apa kata pasar keuangan soal PGAS? Sejauh ini, respons pasar kelihatannya positif banget. Kenaikan harga saham ini, apalagi di tengah pasar yang juga lagi menguat, itu jadi sinyal jelas adanya optimisme dan kepercayaan investor pada prospek perusahaan ke depan. Para analis profesional juga tampaknya sependapat. Kita bisa lihat ada beberapa rekomendasi beli dengan target harga yang nunjukin kalau mereka masih melihat ada ruang untuk saham ini naik lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saatnya kita gabungkan kedua pandangan tadi, dari dalam dan dari luar, untuk melihat ke depan. Di mana ada peluang besar, di situ juga biasanya ada tantangan yang nggak kalah besar. Ini nih yang jadi pertanyaan inti buat siapapun yang berpikir untuk investasi jangka panjang di saham ini. Situasinya itu persis seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dorongan pemerintah menuju transisi energi itu jadi angin segar yang luar biasa buat PGAS. Gas alam kan bahan bakar jembatan yang paling pas. Tapi di sisi lain, ada potensi kenaikan harga gas bumi tertentu atau HGBT yang bisa jadi tantangan dan menekan permintaan dari industri. Jadi, setelah kita lihat dari sisi dalam perusahaan dan juga pandangan pasar, apa poin kunci yang perlu kita ingat? Kalau dirangkum, cerita PGAS hari ini adalah tentang sebuah perusahaan yang stabil dengan imbal hasil dividen yang tinggi. Perusahaan ini sedang berada di tengah-tengah navigasi yang sangat penting, yaitu transisi menuju masa depan energi Indonesia yang lebih bersih. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah janji dividen 8,2% yang menggiurkan hari ini bisa diimbangi dengan jalur pertumbuhan yang jelas dan berkelanjutan untuk hari esok? Nah, keputusan ada di tangan Anda sebagai investor.